Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube, dan teman-teman boleh memberikan komentar dan dukung saya supaya selalu bersemangat dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Sahabat yang dikasih dengar dulu perkataan dari dia ya, bahwa kita ini katanya ajaran setan. Sebentar, emang kalau mereka ini enak gitu ya, tidak ada hukum gitu yang ini mereka gitu, jadi mereka sebebasnya aja ya. Luar biasa ini. Kristen, ayo ramai kita terobong Kristen, mengatakan Tuhan punya anak. Pesan siapa? Iblis. Mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia. Pesan siapa? Setan. Ayo, apa lagi? Mengajarkan makan bayi. Pesan siapa? Pesan siapa? Genderuwo. Mengajarkan jangan bersunat. Pesan siapa? Ayo. Ifrit. Pak Ifrit juga dibilang. Apa lagi? Ibadah hari Minggu. Pesan siapa? Setan. Tuh. Apa lagi? Aduh. Dari Kristen lah. Ini mantan serigala itu. Apalagi yang mereka anggap suci. Bisa beredar orang begini ya. Bapak patung. Oh, jangan diragukan lagi. Pesan setan. Apa lagi? Kira-kira di Kristen yang mereka lakukan. Semua yang berkaitan dengan ibadah itu adalah titipan setan, titipan iblis. Apa coba? Memuji siapa? Memuji Bapa. Bapa yang mana? Yang roh. Yang mengajarkan bahwa Tuhan itu roh, siapa? Setan, iblis. Ajaran animisme, penyembahan terhadap roh. Apa taunya dia tentang apa namanya nih? 5 ayat 6. Apa dia taunya tentang roh ini? Orang ini tidak bisa tahu tentang Alkitab, sok-sokan. Inilah polisi. Orang-orang seperti ini harusnya dibersihkan. Bingung kita kalau kata si Ruhut Sitompul, pening aku katanya. Masa orang kayak begini bisa bebas? Inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Theos punya 7 roh. Wujudnya menurut penglihatan orang yang ada di Pulau Patmos, berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Itu pesan siapa? Iblis. Nah, dia tidak tahu maksudnya di kitab Wahyu itu, tapi sudah tafsirkan sendiri. Saya rasa Pak Kace lebih elegan. Dia membacakan, ya, dia tidak menafsir sendiri. Orang ini kan menafsir sendiri, kedebong ini. Bukan agamanya ditafsir. Apalagi yang Anda ragukan kalau Kristen itu adalah ajaran setan? Ada. Dia mengasihi manusia. Loh, iblis gimana? Bagaimana iblis merayu Tuhan mereka? Diri Tuhannya kan? Diri bohong, diri rayu. Dia mau menyerahkan dunia ini beserta. Ya, ini nanti kita bahas ya. Tuhan kita dibopong, digendong ya. Emang ada ayatnya itu. Bahwa Tuhan kita digendong, dibopong oleh iblis. Ini kurang ajar orang ini. Luar biasa orang ini. Isinya. Apakah itu kasih? Kasih. Iblis ketika datang kepada Yesus, dia mengadakan kasih, Pak. Oh, dielus-elus Yesus. Jika kau ikut aku kasih dunia. Beserta isinya. Dikasih. Ajaran kasih. Lalu sebaliknya, ketika malaikat datang kepada Yesus, apakah malaikat mengajarkan kasih? Tidak, Pak. Tidak. Padahal malaikat datangnya tujuannya baik, memberikan kekuatan. Tapi Yesusnya tidak lakukan.
Sampai keringatnya seperti digede-gedein tidak ada. Ada ajaran kasih di situ? Tidak. Sama setan. Aduh, kata kita orang awam aja, orang goblok, orang bodoh aja, kita yang orang Kristen tahu. Mana ada Tuhan itu takut sama setan? Kalau diuji, dicoba, ya mungkin diuji. Tapi kan nggak kena Tuhan diuji. Inilah orang ini nih, wah benar-benar kadrun koplak. Ajaran kasih adalah ketika iblis datang, menggendong Yesus, mengelus Yesus, membopong Yesus, menentang, Nah ya, ini videonya harus disimpan ya. Ini luar biasa ya, menggendong Yesus, membopong. Ini, wah, ini benar-benar ini. mententeng Yesus. Mententeng Yesus. Apa emang kita kayak bergandengan? Aduh, koplak benar orang ini. Orang-orang ini bodoh ya. Kenapa ya tidak cerdas satu orang pun ya orang-orang ini ya? Tapi menafsir sok hebat. Padahal dia harusnya dia sajikan kitabnya, ayat-ayatnya itu apa yang Pak Kace bilang, dia harus clearkan bahwa sebenarnya tidak begitu. Tugas dia banyak loh, PR-nya ini. Kenapa dia bisa mentafsirkan Alkitab yang sempurna itu, yang benar satu-satunya? Kitab yang paling benar. Bagaimana? Atas bukit bimbingan bait suci, atas gunung, lalu dia katakan, aku akan memberikan dunia beserta isinya jika kau sujud menyembah kepada. Ayo, sekarang yang mengajarkan kasih terhadap Yesus, malaikat apa iblis? Ayo, jawab. Yang mengajarkan kasih kepada Yesus, iblis atau malaikat? Ustaz yang jawab. Iblis. Ya, kita kayak ditertawakan ya. Kita ini kan ajaran kasih ya. Siapa yang nggak tahu Kristen adalah ajaran kasih. Kasih itu ya, yang pasti ya sudah diajarkan. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita ya, menyelamatkan umatnya dan mati di kayu salib. Itulah kasih kita, kasih Tuhan kepada manusia. Nah, ini sudah menghujat ya. Mungkin nanti Bu Sophie bisa tambahkan. Sekarang gini, beliau datang dari jauh, datang saya, dia bawa saya ke hotel, dia traktir saya makan, diberikan saya duit, dikasih emas 4 kilo, kasih kendaraan, dia kasih sama saya, kasih. Beliau datang, bikin saya takut, keringat saya sampai keluar seperti rintik-rintik darah. Dia ngajarkan kasih? Bukan. Dia mengajarkan saya ketakutan. Ya, Yesus itu ketakutan gitu karena keluar keringat ya. Inilah ya. Sekarang yang mana yang benar? Ajaran setan atau ajaran malaikat? Ayo. Jadi ajaran kasih yang mereka anut ini, itu juga adalah penampakan dari iblis. Bukti. Ya, sekali lagi, luar biasa dibolak-balik ini. Ajaran kasih adalah ajaran iblis. Baik. Kasihi musuhmu. Musuh dalam ajaran, dalam bahasa Ibrani itu Satan. Musuh itu Satan. Satan itu adalah iblis. Kasihilah iblis, ya. Kasihilah iblis sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Mudah sebenarnya. Lalu kemudian ketika dikatakan kasihi musuh, musuhnya apa? Pencuri, itu musuh kita. Pemerkosa, musuh kita. Ya, saya rasa cukup ya. Karena kita kalau dengar orang koplak, lama-lama otak kita koplak juga ya. Tetapi koplak juga normal juga gitu untuk membahas kitab orang, padahal dia nggak ngerti. Ini memang penghujat terbesar juga ini. Ini menjadi PR juga bagi kepolisian ya, untuk mewaspadai YouTuber dari umat seberang ini ya, karena mereka ini luar biasa menghujat, terutama orang yang tadi kita tampilkan. Giliran Bu Sophie coba mengkanter, wah langsung mereka kayak berembuk untuk membahas tentang Bu Sophie ya, padahal sesuai dengan fakta data mereka ini memang kadang otaknya otak ini ya memang minus gitu. Luar biasa. Nanti saya akan tampilkan lagi ya, setelah nanti 2 atau 3 lagi video yang benar-benar kurang ajar sekali. Ya, ini dari namanya si Hen Malon ya, atau Malon, nggak tahu ini katanya. Kalau bahasanya dari Malaysia ya, tapi katanya dari Kalimantan. Memang ada ya Kalimantan perbatasan Malaysia dengan kata-kata itu. Itu kurang ajar. Nanti saya tampilkan videonya. Kita lanjut dulu. Ini Pak Manuk bisa monitor? Oke, mungkin Bu Sophie, Bu. Silakan, Bu.
Ya, jadi kalau kita lihat, mereka sudah menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Saya mau menanggapi sedikit apa yang Zuma katakan tadi, dan ini penting bagi pembelajaran orang Kristen juga, ya. Di dalam Alkitab kita, kalau dikatakan musuhmu adalah Satan, Anda itu tidak tahu artinya kata Satan. Misalnya harusnya masuk lewat laptop sih, mestinya kalau kita bicara. Jadi di dalam Alkitab kita, istilah Allah, kemudian malaikat dan setan, itu merupakan gelar, Pak. Ya, ini yang banyak orang Kristen juga nggak tahu, dan orang Kristen juga kaget-kaget karena mereka tidak mendapatkan pengajaran ini. Ya, jadi Elohim di dalam Alkitab kita itu merupakan sesuatu yang general, bisa merujuk kepada setan-setan atau Shedim, disebut juga Elohim atau Allah-Allah. Kemudian malaikat tertentu disebut juga Elohim atau Allah. Kemudian dewa-dewa orang kafir itu juga disebut Elohim. Kemudian kalau kita lihat di Keluaran 7 ayat 1, Musa itu diangkat sebagai Allah. Ya. Nah, kata Elohim ini merupakan sesuatu yang jamak, merupakan satu gelar yang artinya mempunyai kekuasaan atau dalam batas-batas tertentu. Jadi Elohim ini tidak selalu berarti Allah yang esa, yang satu itu. Kalau merujuk pada Allah yang esa, di dalam Alkitab kita itu menggunakan definite artikel atau kata sandang. Ha Elohim, kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama, itu pasti merujuk kepada Allah Israel. Kalau di dalam Perjanjian Baru, kita melihat misalnya Theos. Theos itu dewa Zeus, dewa Hermo, itu disebut Theos atau dewa-dewa. Tetapi kalau merujuk kepada Allah Israel, disebutnya Ho-Theos, menggunakan kata sandang. Itu spesifik, berarti Allahnya Israel. Nah, ini banyak teman-teman yang nggak tahu loh. Ya, karena ketika saya mengatakan ini, Bu Sofi jangan banyak ngomong. Dari kecil, jebrol saya Kristen sampai tua, saya nggak pernah dengar setan itu disebut Elohim, katanya. Berarti belum membaca Alkitab dengan baik. Ya, Anda belum membaca Alkitab dengan baik. Ya, apa itu Elohim? Apa itu setan? Nah, sekarang saya merujuk kepada kata setan. Setan, ya, itu artinya adversary atau penentang. Jadi setan itu bukanlah makhluk bertanduk dua bermata merah, tidak. Makanya di dalam Alkitab kita, misalnya ketika dalam kasusnya Biliam bin Peor dihadang oleh seorang malaikat, dikatakan malaikat itu menjadi setan bagi Biliam. Bukan malaikat itu berubah menjadi setan, tapi malaikat itu menjadi penentang, artinya seseorang yang beroposisi. Nah, ini juga yang sering ditanyakan oleh Muslim ketika mereka membaca misalnya 2 Tawarik 21. Ya, ini orang Kristen kalau ditanya kebanyakan nggak tahu ya. Dengan 1 Raja-Raja 19 kalau saya nggak salah. Ketika Daud menghitung pasukannya, dikatakan Tuhan bangkit membujuk Daud. Kemudian di Tawarik dikatakan iblis, ya, yang bangkit. Nah, terjemahan bahasa Indonesia yang tepat Alkitab LAI kita. Ya, karena kalau dikatakan setan itu belum tentu iblis. Setan itu adalah penentang. Di situ Tuhan menjadi penentangnya Daud, menjadi adversary, beroposisi dengan Daud. Jadi namanya setan itu bisa Tuhan, bisa malaikat, ya, bisa ibu mertuamu jadi setanmu, ibu mertuamu bisa jadi penentangmu. Tapi kalau merujuk kepada iblis itu digunakan definite artikel ha-satan. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama menggunakan kata ha-satan, itu pasti diabolos, itu pasti iblis. Begitu juga dengan kata malaikat di dalam Alkitab kita. Nah, karena ini susahnya nih, ketika kita di Indonesia membayangkan kata Allah itu langsung Allah gitu. Enggak. Ya, di Mazmur 82 kita disebut Allah. Maka Yesus mengatakan, kenapa kamu berkata aku menghujat Allah? Kalau aku berkata aku anak Allah, bukankah dia sendiri berfirman bahwa kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian? Nah, ini karena tidak memahami terminologi ini, jadi salah kaprah. Begitu juga setan, ketika kita mendengar kata setan, di dalam bayangan kita itu langsung makhluk bertanduk dua bermata merah. Salah. Setan itu artinya adversary atau penentang. Tuhan bisa jadi setanmu, malaikat bisa jadi setanmu, ibu mertuamu bisa jadi setanmu. Begitu juga dengan kata malak. Malak itu bukanlah makhluk bersayap, berbaju putih, pakai panah Cupid gitu. Malak itu artinya utusan. Itu bisa manusia, seperti di Kejadian 34 kalau saya nggak salah ingat, ketika Yakub menyuruh malaikatnya, itu karyawannya ya, pegawainya untuk berjalan mendahului dia menemui Esau.
Di dalam perjanjian baru Yohanes Pembaptis disebut angelos atau malaikat. Kemudian di dalam Alkitab kita dikatakan hukum Taurat itu diberikan oleh malaikat-malaikat. Itu bukan malaikat harusnya, utusan-utusan, artinya nabi-nabi Allah. Nah, karena ini mix up di dalam Alkitab kita ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ketika malak langsung diterjemahkan malaikat. Harusnya utusan. Utusan ini bisa manusia. Makanya di dalam Alkitab perjanjian baru kita Yohanes Pembaptis disebut malaikat, bukan berarti dia malaikat. Ya, ada yang mengeksposisi seperti itu. Enggak, simply dia seorang utusan. Malak itu adalah utusan. Kita punya Nabi Maleaki makanya. Nah, inilah terminologi yang enggak pas. Dan ini tidak diajarkan oleh gereja kepada jemaat. Sehingga kita ketika menjawab, ya, siapa di 1 Raja-Raja 19 dikatakan di sini Tuhan, yang satu di Tawarik mengatakan itu setan, diterjemahkan setan. Berarti ini kontradiksi karena kita tidak belajar dengan baik. Makanya ketika ditanya seperti itu orang Kristen bisa nggak bisa jawab karena dia berpikir Satu Sofia tuh jangan banyak bicara. Saya dari bayi jebol sudah Kristen sampai tua saya tidak pernah dengar yang namanya iblis itu disebut Elohim. Itu ada ayatnya teman-teman. That's why ya, channel Al Hayat Indonesia bukanlah channel polemikus. Saya tidak pernah membuat badut, ya, ustadz-ustadz membuat kartun, mencemoohkan nama ustadz-ustadz, bahkan nama pendeta saya tidak pernah cemoohkan di channel saya. Ya, karena saya tidak mau menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, itu pantang buat saya menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi channel Al Hayat Indonesia datang untuk menjawab kebutuhan generasi muda, kehausan mereka untuk belajar apologetika. Karena gereja tidak memberikan ini. Ini hal yang rawan, yang gereja nggak mau sentuh. Apalagi memberikan pembelajaran mengenai Quran dan ajaran Islam, itu gereja nggak mau sentuh. Karena ini rawan, beresiko. Tetapi Al Hayat Indonesia, ya, kita memberikan jawab kepada generasi ini untuk mereka belajar lebih cerdas lagi. Ya, ini makanya kenapa masyarakat Indonesia ini belum sampai pada taraf berpikir yang saya kemarin katakan mengevaluasi data. Mereka belum sampai pada taraf berpikir itu. Jadi ketika menerima informasi itu masuk aja begitu, tanpa saringan, nggak ada saringannya mereka. Kenapa? Karena kurang membaca. Ya, makanya saya tanya, kamu baca nggak buku-buku ini? Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Kamu baca Al-Bidayah wa Nihayah. Kamu baca nggak buku Ibn Abi Daud kitab Al-Masohih? Nggak baca mereka. Yang mereka dengerin adalah YouTuber polemikus. Mereka semua, wah, Nabi Kristen, Tuhannya Kristen berkolor, wah, Tuhannya Kristen 3, wah, Tuhannya Kristen kafir. Saya ingatkan kepada teman-teman Muslim, dengan mendengarkan mereka, Anda tidak membawa Anda kepada keselamatan. 1 Petrus 1 ayat 9-10 mengatakan, tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Dan ingat, keselamatan itu nggak gandeng-gandengan. Para polemikus, YouTuber Muslim yang suka menistakan agama, kalau ditanya, apakah kamu yakin kamu akan selamat? Jawaban mereka apa? Kami akan takabur kalau kami berkata bahwa kami pasti masuk surga. Kalau mereka saja nggak yakin, yang mengajari kamu menistakan agama Kristen itu tidak yakin masuk surga, ngapain kamu ikuti channel seperti itu? Apa yang kalian dapat? Apakah kalian mendapatkan pengetahuan atau kalian justru mendapatkan tambahan hujatan baru? Ikuti channel-channel ya yang membuat otak Anda itu EQ-nya naik. Indonesia rata-rata 87, Pak. Ini di bawah EQ gorila. Ya, saya bisa tunjukkan gorila itu rata-rata 90-95. Normal itu 90 EQ-nya. Indonesia rata-rata di bawah normal. Artinya kemampuan berpikirnya sangat lambat. Untuk menyelesaikan taraf SMA aja sulit. Kebayang ya? Jadi otaknya rata-rata setaraf tingkat SMP. Nah ini Pak, generasi seperti ini yang makanya gampang sekali dicekoki ideologi radikal. Kenapa? Karena ketika informasi itu masuk, mereka nggak punya saringan. Masuk aja. Mereka nggak bisa berpikir ini informasi yang aku terima ini benar nggak ya? Sumbernya dari mana? Mereka belum sampai pada taraf berpikir mengevaluasi ini. Nah saya harap ini menjadi satu pengajaran bagi kita. Mungkin bisa dilanjutkan dulu nih Pak. Nanti jadi jeritan hati istri nih, jadi panjang ini. Silakan Pak. Jeritan hati istri bisa ya Ibu Sophie. Iya baik, cepatlah sadar, silakan. Ya, shalom Pak Piong, Pak Pavel, Pak Polresga, Bu Sofiatu, Pak Mano Edowo, Pak Ritonang, Pak Omar nih, Pak Dasya dan
Ciput ini bapak apa ibu kah? Oke. Shalom. Ibu Pak, shalom. Oh ya, shalom Ya, Ibu Pak. Ciput. Ya. Ya, shalom Pak. Aduh, saya salah nyapa Ibu Imut ini ya. Oke. Nggak apa-apa Pak. Iya, Oke, ya. oke. Lanjut Pak ya. Puji Tuhan. Ya, oke, saya lanjut ya. Jadi kalau balik ke tema dari judul yang ada di channelnya Pak Pavel, Pak Piong, ya ini ya sudah terjadi akhirnya seperti ini kan. Ya akhirnya ya pembersihan ini. Bahkan kalau perlu begini, teman-teman, ada bagusnya juga mungkin yang kejadian ini ya kan. Nah, teman-teman siap-siapin itu rekaman di rumah masing-masing. Kalau dengar ceramah-ceramah yang arahnya kepada yang kita selama ini pernah dengar, mungkin dari kecil kita dengar juga sampai udah besar begini, kadang masih dengar, kadang ada yang ceramahnya ngaco-ngaco, direkam aja itu, tinggal laporin ya kan. Selesai udah. Mantap kan? Kalau kita ini kan nggak ada mau menghina, mau menghujat. Seperti Bu Sofia tuh sudah sampaikan di hari-hari sebelumnya, di komen-komen sebelumnya, dan saya akui juga, kita nggak ada di gereja tuh pendeta tuh khotbah tuh, wah orang Islam begini yang segala, nggak ada. Pendeta tuh di gereja cuma khotbah, hidup suci kuduslah kalian, karena Allah itu suci, Allah itu kudus, ya, jagalah kekudusan, ya, kasihilah musuhmu, berdoalah kota di mana engkau ditempatkan Tuhan berada, doakan bangsa negara, bla bla bla, semua hal-hal yang baik, yang positif, ya kan? Sehingga itu sebabnya makanya orang-orang Kristen ini, para pengikut Kristus ini, kita berbeda pola hidup kita, ya kan? Memberkati, memberi kepada orang lain. Jadi ketika ada anak-anak Tuhan, orang Kristen, ketika dia ada berkat dan dia membagi-bagikan, bukan tujuan mau kristenisasi. Saya suka ketawa kalau dia ngomong begitu. Mau bagi-bagi ini karena mau kristenisasi, ini belum bicara sebelum pandemi lah ya, kita bicaranya. Gitu. Misalnya ada orang Kristen yang bagi-bagi berkat, dia memberikan apa yang dia bisa bagikan kepada lingkungan, tetangga, dan kepada siapa yang dia tergerak Tuhan berikan, ya. Itu bukan tujuan mengkristenisasi, karena memang itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami melalui para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, yang berbicara di atas mimbar. Gitu. Itu sebabnya ya oke lah, sudah terjadi sekarang nih kan, sudah terjadi. Pak KC sudah dibawa, diambil. Ya awal ini kita udah lihat tahu ya, kisahnya sedang dirawat di rumah sakit kalau nggak salah sekarang ya. Kemudian Pak Ruhut bersuara supaya UAS pun, bahkan masih ada yang lain gitu. Kalau kita enak teman-teman ya, para pengikut Kristus, kalau kita ini kan sudah diajarkan kasih, dan ketika kita berkomentar kemarin termasuk Pak MKC itu kan hanya memberikan hak jawab, memakai hak jawab kita untuk menjawab dan untuk menjelaskan. Makanya ditampilkan juga dengan dalil oleh Pak MKC dan teman-teman yang lain, ya kan? Ada dasar dalilnya, komennya juga berdasarkan dalil, nggak komen kosong, nggak ada dalil, ya kan? Di komentar aja ceplos-ceplos enaknya kan gitu. Nah itu baru menghujat, itu baru menghina. Kita udah kenyang kayak begitu, udah kenyang itu yang kayak begitu. Itu. Nah makanya Pak Ruhut beriakan. Gitu. Nah kembali lagi, makanya ini menjadi pembelajaran buat kita. Kalau kita mah memang bukan tujuannya untuk menghujat atau menghina, kan dikasih tahu komentar-komentar kita sebelumnya. Ya, ketika dimunculkan dalilnya, dilihat, dibaca, dan kita dengar, ya ada berbagai macam reaksi. Ada yang kebingungan ketika baca dalil itu, ya, dari kitab-kitab saudara-saudara kita ini. Ada yang terdiam, ada yang karena nggak tahan, mungkin karena yang dibaca rasanya dia menurut logika dia nggak masuk, akhirnya buat dia ketawa karena dia rasa lucu, ya ada yang ketawa. Nah ini kan efek dari reaksi ya, efek reaksi dari apa yang dia baca, dia lihat, dia baca dan dengarkan gitu. Jadi nggak ada tujuan untuk menghina atau menghujat, tapi berbeda dengan saudara-saudari kita. Makanya saya angkat jempol sama Ustadz
Miftah ya kemarin ya, Pak Pavel Papillon ya teman-teman ya, saya angkat jempol loh. Itu orang yang berpola pikir, orang yang terbuka, orang yang siap menerima masukan, orang yang siap orang yang menganalisa ketika ada sesuatu yang disampaikan, dianalisa sama dia, seperti yang Bu Sofi sudah jelaskan nih. Kalau ustadz-ustadz di Indonesia seperti Ustadz Miftah nih, saya rasa kita adem aja negara ini. Ya, tinggal kita saling menopang satu sama lain. Kalau ada, karena di saudara-saudari kita yang beragama Islam ini, saya keyakinan saya gini, oke, di Kristen begini, Buddha begini, Hindu begini, yuk kita sharing, ngobrol, kita bertukar pikiran dengan hati damai, dengan tujuan kita sama-sama mau mengetahui untuk kita, ayo, jalan mana nih yang benar-benar bawa kita ke surga. Kalau itu, ya udah kita ikut yang itu, gitu kan? Seperti itu, karena ini penting, ini urgent loh, Tuhan dengan lama lagi datang, ya kan? Begini, ada hal yang saya mau sampaikan ini. Ada hal yang mau saya sampaikan ini, saya dapat Tuhan kasih hikmati ketika saya lagi doa. Segala sesuatu itu kan tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan, betul kan? Kejadian Pak MKC teriak-teriak dan bukan teriak-teriak ya, menyampaikan, ya, bersuara, dan para apologet Kristen bersuara, ya kan, itu terjadi dari ada api, ada asap, ya kan, dari saudara-saudari kita yang memulai, sehingga kita akhirnya menggunakan hak jawab kita. Nah, oke, sudah terjadi, akhirnya kita jawab. Nah, ini kan tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan sebetulnya kan, semua tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan. Nah, kalau Pak MKC akhirnya bersuara, kita bersuara menyatakan, menyampaikan apa yang kita sampaikan, saya rasa harapannya semuanya sepakat ini. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan. Coba teman-teman tangkap ini ya, secara waras, secara berhikmat, ya, apa yang disampaikan saat ini. Bisa jadi nggak ini ada maksud Tuhan bersuara lewat kami untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Karena ini nggak akan terjadi kalau Tuhan nggak izinkan. Ini nggak akan terjadi, kita nggak akan ngomong, kita nggak akan jawab. Tapi akhirnya kami bersuara dan kami menjawab setiap apa yang kalian lakukan terhadap apa yang kami yakini, apa yang sudah kami pelajari di dalam kitab kami. Dari apa yang kalian komentarkan tadi, seperti yang Bu Sofi sampaikan, sebenarnya kita juga boleh mentafsir, mereka punya isi kitab-kitab. Buktinya mereka banyak kok yang mentafsir isi kitab-kitab kita, bukan cuma dibaca. Bagaimana Bu Sofi? Bagaimana teman-teman? Ini kalau kita bicara secara fakta yang kita lihat, gitu. Karena Anda, ketika kita lihat video-video juga, di Anda, banyak Anda bukan hanya membacakan, tetapi kalian juga mentafsir dan menyimpulkan, ya, dari apa yang kalian komentarkan, dari apa yang kalian bacakan di dalam isi kitab kami. Jadi nggak salah juga sebenarnya kalau kami juga sebetulnya, ya, bukan hanya membaca saja, tetapi kami juga harusnya bisa juga menafsir dan menyimpulkan, ya. Tapi kan faktanya berbeda. Pak Kacil ambil. Lucu rasanya. Lucu ya. Mau ngomentarin orang, tapi nggak mau dikomentarin. Mau ngebedah kitab orang, tapi kitabnya nggak mau dibedah. Mau menyimpulkan isi kitab orang, tetapi isi kitabnya nggak mau disimpulkan. Waras nggak kita? Coba. Ini siapa yang waras, siapa yang nggak waras ini? Aneh rasanya. Baik. Cepatlah sadar dan bertobatlah, ya saudara-saudariku yang terkasih. Ya, kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita tahu mana yang terang dan mana yang gelap.
Kita tahu mana yang putih, mana yang hitam. Kita tahu mana yang dari Tuhan dan mana yang dari hantu. Saudara-saudara yang bisa menyimpulkan ini. Ya, kita tahu mana yang terang dan mana yang gelap. Kita tahu mana yang putih, mana yang hitam. Kita tahu mana yang dari Tuhan dan mana yang dari hantu. Saudara-saudara yang bisa menyimpulkan dari apa yang sedang terjadi saat ini. Ya, kalau Pak MKC akhirnya Ustadz Miftah bisa berkomentar dengan hal yang positif. Ya, Pak Ustadz Miftah, Anda dekat dengan keselamatan. Anda dekat dengan keselamatan yang dari Tuhan. Melangkah maju terus, Pak. Melangkah maju terus, Pak Ustadz. Ya. Kami pun siap ditegur kalau misalnya ada yang salah. Kalaupun itu persepsi, oke, ayo kita dialog. Seperti komentarnya Pak Ustadz Miftah yang tadi sudah saya ungkapkan. Ayo kita dialog, sharing. Ini penting loh, keselamatan hidup kita loh. Menentukan loh, pilihan kita hari ini menentukan kita di masa depan untuk masuk surga atau neraka. Itu saja Pak Piong. Terima kasih. Somat, teman-teman, mari tetap memakai akal sehat supaya kita tidak salah memahami ajaran orang lain dan kita tetap mengerti, belajar sungguh-sungguh tentang keyakinan kita masing-masing. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya, subscribe, share, komen, like sebanyak mungkin. Bye-bye.